Oke, tiap bulan April kita kan pasti ngerayain Hari Kartini ya. Sosoknya udah nggak asing lagi. Pahlawan nasional, simbol emansipasi, selalu digambarkan pakai kebaya. Tapi siapa sih sebenarnya Raden Ajeng Kartini di balik semua citra seremonial itu? Yuk kita coba kupas lebih dalam. Kita semua pasti hafal lagu Ibu Kita Kartini, harum namanya. Lirik ini kayaknya udah merangkum semua yang kita tahu tentang dia ya. Citranya tuh indah, suci, sederhana. Tapi di balik citra yang harum itu, ada kisah yang jauh lebih rumit, tragis, dan jujur aja, radikal. Nah, coba deh lihat perbandingan yang jujur bikin kaget ini. Di satu sisi ada legenda yang kita agung-agungkan. Tapi di sisi lain, realitanya tuh pahit banget. Dia wafat di usia 25, sekolahnya cuma sampai umur 12, dan dia dipaksa hidup dalam tradisi yang mati-matian dia lawan, termasuk jadi istri keempat. Jadi ini bukan sekedar cerita pahlawan berkebaya, ini kisah pejuang yang hidupnya tuh penuh ironi. Jadi dari dalam kamarnya, dari balik tembok pinggitan itu, Kartini sebetulnya lagi berperang. Dan bukan cuma satu perang loh, tapi 3 perang sekaligus. Dia melawan sistem penindasan raksasa yang jadi realitas dunianya saat itu. Nah, kita bedah satu persatu ya siapa aja raksasa ini. Raksasa pertama, patriarki. Menurut naskah-naskah kuno Jawa, kayak Serat Ronggowarsito, inilah cetakan ideal seorang perempuan pada zaman itu. Harus setia, harus rela dipoligami, harus melayani suami sepenuhnya. Hidupnya itu seolah-olah cuma punya satu tujuan, menikah. Udah, nggak ada ruang buat mimpi lain, nggak ada jalan lain yang bisa dipilih. Nah, ini yang keren banget. Kartini itu ngelawan ideal yang gangkal ini pakai sarkasme. Coba deh dengerin deskripsinya. Perempuan ideal itu jalannya kayak siput, ketawanya aja nggak boleh kelihatan gigi, biar Musa nggak lihat katanya. Ini tuh cara dia nyindir tradisi yang cuma nilai perempuan dari fisiknya doang. Dia seolah bilang, kita ini manusia atau boneka kayu. Oke, raksasa kedua, feodalisme. Permintaan yang kelihatannya simpel banget ini, panggil aku Kartini saja. Itu sebenarnya sebuah pernyataan politik yang luar biasa radikal. Kenapa? Karena di zaman itu, gelar kebangsawanan adalah segalanya. Dengan minta dipanggil nama aja, dia seolah-olah menolak semua itu. Dia pengen dilihat setara, sebagai manusia biasa, bukan karena gelarnya. Dan ini puncaknya. Ide revolusionernya tentang kebangsawanan. Bagi Kartini, jadi bangsawan sejati itu bukan karena keturunan, bukan karena darah biru. Dia mendefinisikan ulang konsep itu. Kata dia, cuma ada 2 jenis bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Yang mulia itu ia orang yang pikirannya hebat dan karakternya luhur. Ini benar-benar pukulan telak buat sistem feodal yang dia benci. Raksasa yang ketiga, kolonialisme. Nah, yang ini dia rasain langsung. Pengalamannya di sekolah Belanda itu ninggalin trauma. Dia lihat dengan mata kepala sendiri gimana guru-guru Belanda sengaja nggak ngasih nilai tertinggi ke anak-anak pribumi, secerdas apapun mereka. Dia ngerasain arogansi peradaban barat yang nganggap orang Jawa itu, ya bukan manusia. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang gadis yang dikurung di rumah bisa punya pemikiran setajam dan sekritis itu? Nah, disinilah ironinya. Keterasingan itu justru jadi senjatanya. Bayangin deh, umur 12 tahun. Umur di mana rasa ingin tahu kita lagi meledak-ledaknya. Justru di umur segitu, pintu sekolah ditutup buat Kartini. Dia harus dipingit, dikurung di rumah. Keterbatasan yang super ekstrim ini justru yang bikin pencapaian intelektualnya makin luar biasa kan. Di dalam penjara rumahnya itu, dia nggak diem aja. Kakaknya, Sosro Kartono, jadi semacam penyelundup ilmu. Dia ngirimin buku-buku dan majalah dari Eropa. Terus, surat jadi mediumnya buat berteriak. Lewat surat-surat inilah dia mendiagnosis semua penyakit masyarakatnya ke sahabat-sahabat penanyanya di Belanda. Dan kepedulian sosialnya itu tajam banget. Dia nggak cuma mikirin nasib perempuan bangsawan aja. Contohnya ini nih, empatinya dalam banget. Dia nulis tentang penderitaan seorang pemotong rumput yang penghasilannya cuma 10 sen sehari, tapi masih kena macam-macam pajak. Ini menunjukin betapa dia paham soal eksploitasi ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Nggak cuma itu, dia juga seorang kritikus ekonomi yang tajam loh. Dia lihat gimana candu, narkoba pada zaman itu, merusak rakyatnya. Dan yang lebih parah, dia berani nunjuk hidung siapa dalangnya? Pemerintah kolonial Belanda. Menurut dia, mereka sengaja membiarkan wabah ini menyebar. Karena apa? Karena kantong mereka makin tebal dari penderitaan rakyat. Kritik dia bahkan sampai ke soal agama. Dia berani mempertanyakan, agama kan harusnya ngejauhin kita dari dosa, tapi kok malah banyak dosa yang dilakuin atas nama agama, misalnya praktek poligami.
Ini pertanyaan filosofis yang dalam banget, yang datang dari seorang gadis muda yang belajarnya otodidak. Oke, setelah mendiagnosis semua penyakit masyarakatnya, Kartini nggak berhenti cuma di ngeluh doang. Dia nawarin solusi. Dia punya senjata buat ngelawan semua kegelapan itu. Dan senjatanya adalah pendidikan. Jadi, visinya buat pendidikan itu punya 3 poin penting. Pertama, bangun karakter dulu, budi pekerti. Menurut dia, cerdas doang nggak cukup kalau moralnya rusak. Kedua, pendidikan itu harus membebaskan pikiran. Tujuannya bukan buat nyetak orang yang nurut aja, tapi buat menciptakan individu yang bisa mikir sendiri. Dan yang paling penting, fokusnya ke perempuan. Kenapa? Karena menurut Kartini, seorang ibu yang cerdas akan melahirkan satu generasi yang cerdas. Hidupnya emang singkat banget, tapi warisannya abadi. Yuk kita lihat gimana semangat aku mau dari Kartini ini terus hidup, bahkan jauh setelah dia pergi. Coba deh kita lihat timeline ini. Singkat banget kan? Tapi lihat betapa padat dan kuatnya. Dalam waktu yang sesempit itu, dengan segala keterbatasan, dia berhasil nyalain api. Dan puncaknya saat surat-suratnya diterbitkan. Dari situlah gagasannya menyebar ke seluruh dunia. Dan dampaknya gila, luar biasa. Surat-surat itu jadi inspirasi lahirnya sekolah-sekolah Kartini di mana-mana. Bahkan di Belanda, negara penjajah yang dia kritik habis-habisan, namanya diabadikan jadi nama jalan. Hebatnya, pemikirannya udah melampaui batas negara dan zamannya. Dan ini bagian yang paling menyentuh menurut saya. Kartini itu sadar betul, dia mungkin gak akan pernah lihat hasil akhir dari perjuangannya. Dia tahu perannya itu cuma sebagai pembuka jalan, tapi buat dia itu udah cukup. Dia rela jadi martir demi sebuah cita-cita yang jauh lebih besar dari hidupnya sendiri. Pada akhirnya, seluruh semangat, seluruh kegelisahan, dan seluruh perjuangan Kartini itu bisa kita rangkum dalam 2 kata yang sederhana tapi kuat banget, aku mau. Ini bukan cuma sekedar keinginan ya, ini pernyataan tekad. Aku mau belajar, aku mau melawan, aku mau membuka jalan. Sebuah moto yang rasanya masih relevan banget dan jadi pertanyaan buat kita semua hari ini. Apa yang kita mau perjuangkan?